Ustadz Syafiq didampingi oleh Masya teman-teman Allah. dari perkumpulan orang Ambon. Lawan itu Masya orang Allah. Ambon, maksudnya lawan itu membuat Barbara. saya dan kami semua yang ada di sini kemarin itu lega sekali. Itu. Bisa habis Ini mereka. orang Ambon yang jaga. Yang Masya jaga Allah. Ustadz. Barakallahu fikum. Ambon-Ambon, Pak. Iya, orang Ambon yang jaga kajian Ustadz Syafiq Rizal Wassalam. Ya, mereka tuh orang yang takut. Mereka alhamdulillah jaga kajiannya Ustadz Syafiq Rizal Wassalam. Ya, karena mereka tahu ya menyebarkan dakwah salafi. Dan yang datang di Ambon kemarin itu kan Laskar Jihad. Laskar Jihad itu siapa? Yang membela, yang menolong saudara-saudara kita di Ambon sana itu Laskar Jihad. Tidak melihat dia orang NU atau apa, yang jelas Laskar Jihad salafi datang menyelamatkan masyarakat di sana. Di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 ini adalah 525 kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah di bulan puasa ini semoga antum dimudahkan semuanya dalam urusannya antum, dan kita semuanya diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita adalah orang-orang yang keluar dari bulan puasa ini dalam keadaan bersih, fitrah, terampuni dosa-dosa kita. Yang Nabi SAW sebutkan, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan, ya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Oke. Semoga kita semuanya dalam hadis, masuk dalam hadis itu, sahabat Lampa Channel. Nah, di sini sahabat Lampa Channel kita akan mereview lagi video yang tersebar ini yang antum sudah dengar mungkin ya. Ada seorang ikhwan yang memberikan kabar kepada kita semua, ya, khususnya salafi, terkait dengan kajian Ustadz Syafiq Rizal Wassalam di Surabaya yang sebelumnya dibubarkan, kemudian diadakan ulang lagi di 3 masjid ya dalam sehari. Dan Banser juga datang lagi mencari, saya tidak tahu apa masalahnya Banser Ustadz Syafiq Rizal Wassalam, sampai dikejar-kejar, dicari-cari di hotel yang diadakan, dihadang oleh ibu-ibu, didebat oleh ibu-ibu, ya kalah. Kemudian lagi di satu tempat lagi ada yang jaga oleh orang Ambon, ya Masya Allah, ya seperti itu. Kemudian dijaga lagi oleh Angkatan Laut. Itu sebagaimana komentar yang disampaikan. Nanti saya akan ajak antum untuk mendengarkan. Tapi di situ menarik ini, tadi saya katakan apa masalahnya Banser ini, ya. Gereja dijaga dan mereka mengaku bahwasanya mereka sudah akan sudah masuk, dijamin masuk surga. Mereka yakin bahwasanya Banser dan GP Ansar atau Banser secara khusus sudah mengaku bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Omong kosong seperti itu. Ya, omong kosong. Bagaimana penghuni surga? Kemaksiatan, merajalela, joget dengan biduan, ya, menjaga gereja. Tapi yang sahihnya adalah menjaga gereja, joget-jogetan, dangdutan, tidak melihat di mana laki-laki perempuan bercampur baur di dalamnya, dan juga di sana joget dengan biduan-biduan. Bagaimana ceritanya masuk surga begitu? Itu bukan ciri penghuni surga, sahabat Lampa Channel. Oke, kita tidak berpanjang lebar, nanti saya perlihatkan sahabat Lampa Channel, tapi saya jelaskan sebentar, kita akan bahas sedikit ya, karena di situ saya lihat orang Ambon, ya memang saya kemarin saya ajukan tantangan kepada Banser yang melotot matanya dalam pembubaran kajian Ustadz Syafiq Rizal Wassalam itu. Ya, jadi orang Timur Maluku, salam kepada yang melotot itu, ya. Jadi di sini sahabat Lampa Channel, ayo kita lihatlah, kita dengarkan ikhwan ini dia bertutur terkait dengan setelah kajian dibubarkan, ternyata ada lagi diundang dalam 3 tempat di Surabaya. Ya, kita lihat ya. Antum saksikan secara keseluruhan sahabat Lampa Channel, semoga juga pelajaran bagi kita. Ayo, kurang lebih 4 menit ya, hampir 5 menit ayo. Alhamdulillah, Ustadz Syafiq kembali mengisi kajian di Surabaya, tepatnya di hari Sabtu kemarin tanggal 3 Maret 2024. Alhamdulillah, beliau mengisi 4 jadwal kajian di 3 tempat berbeda dalam kurun waktu 1 hari. Masya Allah. Dan alhamdulillah,
semuanya berjalan dengan lancar, aman, terkendali biidznillah ta'ala. Lo kok bisa? Iya, ini semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Loh, emangnya si oknum itu nggak datang lagi buat bubarin kajian? Mereka datang lagi untuk bubarin kajian. Dan begini ceritanya. Kajian pertama Ustaz Syafiq dimulai dari ba'da subuh, beliau mengisi di daerah Ampel. Kemudian setelah itu beliau kembali ke hotel dan nanti akan kembali mengisi kajian di ballroom hotel mulai dari pagi sampai dengan menjelang siang. Kemudian beliau menuju ke daerah Perak, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas. Beliau mengisi ba'da asar dan ba'da maghrib di sana. Nah, kapan oknum ormas itu datang buat bubarin kajian? Saya dikabari sama salah satu teman saya yang ikut mendampingi Ustadz ke Surabaya. Beliau ngechat pada saat acara kajian di hotel. Dia mengatakan, si oknum ormas itu datang lagi. Akhirnya kami di sini panik semua. Panik. Kami memikirkan bagaimana kondisi Ustadz, bagaimana keselamatan Ustadz di sana. Kok bisa-bisanya mereka datang ke hotel untuk membubarkan kajian Ustadz di sana? Kemudian gak lama setelah itu teman saya memberi kabar lagi. Ternyata sepanjang kajian Ustadz Syafiq di Surabaya kemarin, Ustadz Syafiq didampingi oleh teman-teman dari perkumpulan orang Ambon. Lawan itu orang Ambon, maksudnya lawan itu membuat saya dan kami semua yang ada di sini kemarin itu lega sekali. Kami akhirnya tidak terlalu kepikiran bagaimana keadaan Ustadz Syafiq di sana, bagaimana keamanan Ustadz Syafiq di sana. Malah justru saya pribadi lebih kepikiran kepada si oknum ormas ini. Aduh, saya berpikir gimana nanti nih kalau ternyata mereka bertemu dengan perkumpulan orang Ambon ini. Tidak takut itu. Bisa habis mereka. Ini orang Ambon yang jaga. Yang jaga Ustaz. Ambon Pak. Iya, orang Ambon yang jaga kajian Ustaz Syafiq Reza Basalam. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, singkat cerita, ketika mereka datang ke hotel itu tidak ada perkumpulan orang Ambon di hotel itu karena mereka sedang istirahat. Akhirnya mereka berdiskusi dengan pihak hotel. Kemudian ada panitia dari ibu-ibu. Karena pengajian di hotel ini khusus untuk ibu-ibu, khusus untuk muslimat. Jadi nggak ada ikhwannya sama sekali. Panitianya pun ibu-ibu. Makanya mereka akhirnya berdiskusi dengan emak-emak di sana. Ya kalah mereka. Akhirnya mereka nggak bisa berkutik. Kajian berjalan dengan lancar. Kemudian setelah itu lanjut ke acara berikutnya, kajian di daerah Perak, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas. Mereka datang lagi. Si oknum ormas ini datang lagi ke kajian itu, entah berkoordinasi apa dengan panitia, intinya tetap sama, yaitu ingin membubarkan kajian Ustadz Syafiq. Ba'da asar adalah kajian muslimat, khusus untuk ibu-ibu lagi. Sedangkan kajian yang terbuka untuk umum baru nanti ba'da maghrib. Mereka sudah datang sejak ba'da asar. Kemudian berada di satu ruangan, berkali-kali berdiskusi dengan panitia. Dan qadarullah ternyata kajian tetap lanjut berjalan sampai dengan malam hari pun seperti itu. Nah, teman-teman dari perkumpulan Ambon itu sudah bersiap siaga ketika kajian di Masjid Al-Ikhlas di daerah Perak itu. Namun ternyata yang melakukan pengamanan di Masjid Al-Ikhlas di daerah Perak itu bukan teman-teman dari perkumpulan Ambon, melainkan dari TNI AL. Masya Allah. Jadi ada teman yang mendapatkan ini informasi bahwa salah seorang dari TNI AL itu sudah mengatakan terhadap oknum-oknum ormas ini tadi, mengatakan bahwa di sini bukan daerah kalian, di sini wilayah kami, TNI AL. Jadi jangan sampai ada yang mencoba bikin keributan di sini kalau nggak mau ditindak sama kami TNI AL yang ada di sini. Jadi jangan pernah pesimis teman-teman. Kalaupun kita tidak diterima di satu tempat, mungkin ada tempat-tempat yang lain yang masih mau menerima kita. Yang penting kita tetap menebarkan manfaat, kita tetap tebarkan kebaikan, kita tetap dakwahkan agama ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus. Ya, sahabat Lampasir, antum sudah mendengarkan beliau bertutur terkait dengan kajian Ustaz Syafiq Reza Basalam di Surabaya. Yang di situ menarik, ada dua hal yang menarik ini sahabat Lampasir, ya, atau tiga lah ya. Kalau debat dengan ibu-ibu Bansir, kalau debat dengan ibu-ibu yang diusir ya oleh ibu-ibu, ya, kemudian yang menarik ini dijaga oleh perkumpulan Ambon. Masya Allah, barakallahu fikum. Tong juga di Ambon sini tong gembira tong dengar itu. Ya,
Karena mereka tahu di Ambon itu, masya Allah, saya bukan provokasi ini ya. Kita di waktu Lebaran itu pulang dari Lebaran dengan kegembiraan, ketika datang Lebaran Idul Fitri, selesai Lebaran orang pulang dengan hati gembira, ternyata kita disambut dengan parang ya, oleh orang kafir yang dijaga gerejanya oleh orang Banser itu dan GP Ansar itu ya. Makanya orang Ambon pasti paham tentang itu, orang-orang yang lahir yang berada pada korban tersebut pada tahun kerusuhan tahun 99 itu, yang ada di situ pasti mereka tahu, yang sudah menyaksikan di situ pasti tahu bagaimana sakit hatinya kaum muslimin saat itu dilukai, dibantai oleh orang kafir ketika pulang salat Idul Fitri, tapi dijaga gerejanya oleh orang-orang Banser yang mengaku ini bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Ya, penghuni surga di mana? Di juga dengan biduan itu penghuni surga. Ya, subhanallah. Kemudian sahabat Lampa Channel, ya saya mendukung apa yang dilakukan oleh saudara-saudara saya di Ambon, yang orang Ambon itu di mana saja mereka berada, yang menjaga. Kita lihat tadi video singkat bahwa di situ memang mereka bukan orang-orang yang ngaji ya, tapi masya Allah hati mereka itu tahu di mana musuh mereka yang nyata ya, karena mereka masih punya sakit hati kaum muslimin dibantai di hari kegembiraan kaum muslimin oleh orang-orang kafir laknatullah alaihi, yang semuanya yang berperan di sana yang menimbulkan provokasi perpecahan di sana. Dan kemudian kita ingatkan kepada Banser ini, seperti itu jiwa Maluku, mereka tidak takut di mana saja mereka ya, ketika mengakui bahwasanya itu satu kebenaran mereka tidak takut ya, mereka itu orang-orang yang tidak takut. Mereka alhamdulillah jaga kajiannya Ustaz Syafiq Reza Basalamat ya, karena mereka tahu ya menyebarkan dakwah salafi. Dan yang datang di Ambon kemarin itu kan Laskar Jihad. Laskar Jihad itu siapa? Yang membela, yang menolong saudara-saudara kita di Ambon sana, itu Laskar Jihad. Tidak melihat dia orang NU atau apa, yang jelas Laskar Jihad salafi datang menyelamatkan masyarakat di sana. Itu harum namanya mereka di Ambon. Silakan tanya Laskar Jihad, bagaimana Laskar Jihad, mereka tahu itu salafi. Oke. Kemudian lagi yang berikut di situ oleh Angkatan Laut yang menjaga, masya Allah memang seperti begitu ya. Pemerintah itu tahu mana yang kelompok yang mengancam NKRI. Sana di Papua sana ada namanya OPM, itu yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Bukan Salafi, bukan Wahabi, bukan musuh kalian Banser sana, perangi sana OPM sana, yang mereka telah mengancam masyarakat Papua, kaum muslimin dan semuanya di sana yang tidak mengikuti pergerakan mereka. Itu lawan kalian ya, lawan kalian yang nyata, bukan Salafi, bukan Wahabi. Di mana Salafi memberontak kepada pemerintah? Tidak ada. OPM jelas memberontak kepada pemerintah. Itu yang harus kalian lawan ya. Sahabat Lampa Channel, semoga Allah merahmati kita dan memberikan hidayah kepada banser-banser semuanya ini ya, dan salam dari Maluku ya. Demikian mungkin semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.